DC Chapter 1 Suyang. Dua sosok duduk di titik tertinggi tebing retribusi abadi. Seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda tampan dengan ciri-ciri dunia lain. Lelaki tua itu mengeluarkan aura kuno yang menyebabkan ruang di sekitarnya berputar dan berputar. Dan lelaki muda itu dengan santai duduk di sampingnya. Tampak seolah-olah atmosfer yang berat tidak mengganggunya sama sekali. Anak muda, kejahatan apa yang telah kamu lakukan untuk membuat dirimu terjebak di tempat yang suram ini? Kamu tidak terlihat seperti seseorang yang berada di sini. Pria tua itu bertanya kepada pemuda itu. Tatapannya dipenuhi dengan minat ketika dia menatap pemuda itu, yang dikelilingi oleh aura mulia yang menenangkan ruang di sekitarnya. Pria muda itu menunjukkan sedikit senyum. Aku telah melakukan banyak hal, satu seperti melahap buah terlarang yang diciptakan oleh Yang Mulia, Kaisar Surgawi, katanya dengan suara tenang. Lelaki tua itu mengangkat alisnya karena terkejut, dan tatapannya berkedip karena terkejut ketika dia menatap pemuda itu. Kamu, tidak yakin harus berkata apa? Pria tua itu tergagap tanpa henti. Terkejut. Ini adalah yang pertama bahkan bagi seseorang setua dirinya. Belum lagi matanya yang lebar yang tidak seluas ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Aku lebih terkejut bahwa kamu masih hidup setelah semua itu daripada apa yang telah kamu lakukan. Pria muda itu hanya tersenyum mendengar kata-katanya. Tiba-tiba, lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak. Aku sudah bisa membayangkan wajah Kaisar Surgawi yang mengamuk ketika dia pertama kali mendengar berita itu. Ahahaha, anak muda. Aku menyukai kamu. Siapa namamu? Aura kuno yang mengelilingi pria tua itu sudah lama menghilang. Dia tampak dan bertindak lebih seperti kakek yang baik daripada apapun sekarang. Nama itu Suyang, kata pemuda itu. Lalu Suyang, apakah kamu ingin meninggalkan tempat ini? Pria tua itu tiba-tiba menyeringai, menunjukkan dua jajaran gigi kuningnya. Suyang menoleh untuk melihat wajah lelaki tua itu untuk pertama kalinya. Itu penuh dengan kerutan, hampir seperti buah kering. Namun, meskipun wajahnya seperti hantu, matanya sejernih air, dan mereka bersinar lebih terang daripada bintang-bintang paling terang di langit malam abadi ini. Apa gunanya? Suyang berkata beberapa saat kemudian. Bahkan jika aku bisa meninggalkan tempat ini, itu hanya akan memicu kemarahan Kaisar Surgawi lebih jauh. Aku pikir aku lebih suka duduk di sini sampai jiwaku membusuk daripada harus terus-menerus berurusan dengan murka Kaisar Surgawi. Bagaimana jika aku mengatakan bahwa kamu bisa pergi dan tidak perlu khawatir tentang Kaisar Langit? Lelaki tua itu menjaga seringai di wajahnya, tetapi jauh di dalam tatapannya berkedip-kedip. Lalu apa? Apa yang harus aku lakukan setelah pergi? Terus menjalani kehidupan berdosa yang telah aku jalani selama ribuan tahun terakhir? Atau membalas dendam kepada mereka yang salah menuduh aku? Itu terserah kamu. Suyang tiba-tiba meraih tangannya ke langit malam dan membuat gerakan menggenggam. Hampir seolah-olah dia ingin meraih bintang-bintang yang bersinar di atas. Kalau begitu, jika suatu hari aku memutuskan untuk meninggalkan tempat ini, aku akan... Dia tiba-tiba berhenti berbicara dan tersenyum, lupakan. Kurasa aku masih lebih suka malas di tempat ini sampai aku mati. Orang tua itu tiba-tiba mulai tertawa lagi. Kamu masih terlalu muda untuk sepenuhnya menyembunyikan keinginanmu dari yang kuno ini, yang muda. Bahkan jika kamu tinggal di sini untuk selamanya, bisakah kamu benar-benar mati karena usia tua? Seorang yang abadi seperti dirimu. Hehehe, keinginanmu, aku akan mengabulkannya. Dia tiba-tiba berdiri dan melambaikan lengan bajunya. Dan langit malam yang tidak berubah sejak penciptaan tebing pembalasan abadi ini tiba-tiba berubah menjadi siang, membingungkan setiap jiwa yang tinggal di sana. Kamu, siapa kamu? Suyang menatap pria tua yang menyeringai dengan mata lebar. Lelaki tua itu berkata, hanya lelaki tua yang tidak memiliki pekerjaan yang lebih baik. Tepat, sebelum aku mengirim kamu pergi, aku ingin mengucapkan terima kasih atas apa yang kamu lakukan. Terima kasih, apa maksudmu dengan teh? Sebelum Suyang bisa bertanya kepada orang tua itu mengapa dia berterima kasih, cahaya putih yang terang tiba-tiba menelan dunia, menghilangkan visinya. Segera setelah dibutakan oleh cahaya putih, Suyang merasakan sakit yang tajam di dekat hatinya, seperti baru saja ditusuk oleh pedang. Dia membuka matanya lebar-lebar untuk melihat seorang pemuda tampan dengan seringai ganas di wajahnya, berdiri di depannya di atas panggung lebar, dan di genggamannya ada pedang baja. Aku nyaris merindukan hatinya, gumam pemuda tampan itu. Suyang melihat ke bawah untuk melihat pedang menembus tubuhnya, dan dia langsung menjadi waspada. Enyahlah, dalam tubuh Suyang tiba-tiba meledak aura yang luar biasa penuh dengan niat membunuh, menyebabkan pemuda tampan di depannya dan puluhan orang di sekitar panggung mereka untuk batuk seteguk darah. Dan karena pemuda tampan itu berdiri sangat dekat dengan Suyang, ia langsung jatuh pingsan setelah batuk darah. Tempat itu langsung berubah menjadi sunyi senyap, dan Suyang mengeluarkan pedang yang masih menempel di dadanya, mengabaikan rasa sakit. Setelah mengeluarkan pedang dari dadanya, Suyang mengambil momen ini untuk dengan cepat mencari melalui ingatannya. Dalam ingatannya, dia menemukan bahwa dia berada di dalam tubuh seorang kultivator muda dengan nama yang sama dengan Suyang,
dan bahwa dia memiliki penampilan yang sama persis dengan dirinya yang lebih muda. Namun, kesamaan berhenti di sana dan yang lainnya berbeda. Basis kultivasinya hampir tidak ada jika dibandingkan dengan basis kultivasinya yang lama. Dan dia saat ini adalah murid dalam sekte Blossom yang sangat besar ini, sebuah sekte yang sangat fokus pada penanaman ganda, di mana dua orang dari jenis kelamin yang berbeda memanjakan diri dalam praktik S3 kesual untuk berkultivasi. Seolah-olah dia telah melakukan perjalanan kembali ke masa ketika dia hanya seorang anak muda yang baru saja mulai berkultivasi. Adapun bagaimana dia masuk ke dalam situasi ini, Su Yang, sebelum dia pergi ke pengadilan seorang murid perempuan bernama Xing Xing dan akhirnya menyinggung pasangannya saat ini, Yan Ming, pria muda tampan yang sekarang tidak sadar di depannya, yang menghasilkan deathmatch di antara mereka. Apa yang terjadi atas nama surga? Su Yang tiba-tiba teringat bagaimana pria tua di tebing retribusi abadi berkata bahwa dia akan membantunya meninggalkan tempat itu. Apakah dia mengirim aku kembali ke waktu? Tidak, aku tidak ingat pernah menjadi murid dari sekte Blossom yang mendalam ini. Lalu, di tengah pikiran Su Yang, teriakan nyaring tiba-tiba memecah kesunyian. Semua orang menghentikan gerakanmu. Seorang pria parubaya melompat ke atas panggung dan memandang Su Yang dan Yan Ming yang tidak sadar dengan cemberut. Siapa yang mengizinkan kalian berdua untuk melakukan maut hari ini? Pergilah sebelum aku memanggil pasukan disiplin. Ya, Penatua Sun. Para murid di sekitar panggung buru-buru pergi. Hanya menyisakan Su Yang dan Yan Ming di atas panggung. Su Yang memutuskan untuk meninggalkan tempat ini terlebih dahulu dan merenungkannya nanti. Sebelum dia melompat dari panggung, pria parubaya bernama Penatua Sun menatapnya dan berkata, "Siapa namamu?" Su Yang, jawabnya dengan nada tenang. Temukan novel resmi di web novel. Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik. Silakan klik www.webnovel.com untuk mengunjungi. Penatua Sun mengangguk dan tidak lagi menatapnya dan langsung pergi untuk mengambil Yan Ming yang tidak sadar untuk membawanya pergi. Setelah meninggalkan panggung, Su Yang mencari melalui ingatannya dan mulai berjalan menuju tempat tinggalnya. Hei, lihat, itu Su Yang, idiot yang memutuskan untuk mengadili saudara magang senior Xing meskipun menyadari pasangannya. Bukankah saudara magang senior saudara Yan memiliki pertandingan maut dengan dia hari ini? Apa yang terjadi? Lihatlah jubahnya, berlumuran darah. Apakah ini berarti bahwa pertandingan kematian telah diselesaikan dan bahwa Su Yang menang dan Yan Ming sekarang sudah mati? Mustahil, dia hanya di tingkat ketiga dari alam roh dasar sementara Yan Ming berada di tingkat keenam alam roh dasar. Kesenjangan yang sangat luas, bahkan aku tidak akan berani membayangkan menang. Apalagi yang baik untuk tidak ada Su Yang. Lalu mengapa dia masih hidup? Ketika dua orang memasuki panggung untuk pertandingan kematian, mereka harus bertarung sampai satu mati. Aku belum pernah mendengar kedua pejuang itu selamat setelah pertandingan kematian. Mari kita bertanya padanya. Para murid berbicara satu sama lain ketika mereka menyaksikan Su Yang berjalan melalui sekte dengan lubang berlumuran darah di jubah putihnya dengan ekspresi tenang, hampir seolah-olah dia tidak menyadari luka serius di dadanya. Hei, Su Yang, kau bajingan. Bagaimana kamu bisa selamat dari maut melawan Yan Ming? Sekelompok murid menghalangi jalannya, menghentikan langkahnya. Tindakan para murid dengan cepat membangkitkan perhatian orang-orang di sekitar mereka, dan mereka menjadi pusat perhatian. Aku tidak punya waktu untuk bermain dengan anak-anak, nyahlah. Su Yang menolak untuk memberi mereka pandangan lagi dan berjalan di sekitar mereka, membuat semua orang tercengang. Sejak kapan si idiot menjadi begitu berani dan sombong? Untuk berpikir dia akan mengabaikan wajah banyak murid sekaligus. Apakah dia akhirnya menjadi gila? Su Yang. Mengambil satu langkah lebih banyak dan kamu akan membayar. Orang yang memimpin kelompok itu tiba-tiba meraung, mengejutkan semua orang. Namun, terlepas dari kata-katanya yang mengancam, Su Yang terus berjalan, bahkan tidak menoleh untuk melihat, sama sekali mengabaikannya. Kau bajingan sialan, Vena muncul di dahi murid yang berteriak, dan dia mengejar Su Yang dengan tinjunya yang erat. Di tengah mengambil langkah kedua, Su Yang tiba-tiba menjentikkan kepalanya untuk menatapnya dengan tatapan menyipit yang dipenuhi dengan niat membunuh. Tatapannya yang mengerikan yang tampaknya cukup tajam untuk membuat lubang di batu besar membekukan gerakan murid dan menyebabkannya gemetar tak terkendali. Hampir seolah-olah dia sedang melihat seekor binatang lapar di ambang menerkam ke arahnya. Celepuk kaki murid beralih ke tahu, dan dia jatuh ke tanah. Bahkan para murid di belakangnya mulai mengguncang kaki mereka, tampak seperti kerumunan badut menari dalam cuaca dingin. Banyak orang bodoh. Su Yang dengan dingin mendengus dan terus berjalan. Apakah itu benar-benar Su Yang? Atau apakah mereka salah mengartikannya sebagai Su Yang? Bagaimana mungkin itu Su Yang? Meskipun mereka mungkin terlihat serupa, bahwa udara mulia yang mengelilinginya benar-benar berbeda dari Su Yang tidak berguna yang aku kenal. Benar, Su Yang selalu memiliki ekspresi konyol ini di wajahnya. Tetapi pria tampan tadi memiliki wajah yang tajam dan serius. Mereka adalah dua orang yang sama sekali berbeda. Para murid di sekitarnya mulai bergosip. Beberapa bahkan menertawakan kelompok yang memutuskan untuk menghentikannya. Apakah itu benar-benar bukan Su Yang?
Murid yang jatuh ke tanah berpikir untuk dirinya sendiri. Merasa bingung, mungkinkah ada dua orang dengan fitur yang hampir identik di sekte ini? Tatapan keji Su yang muncul kembali di kepala murid, dan dia dengan cepat menepis keraguannya. Itu jelas bukan Su yang tetapi seseorang yang mirip dia. Su yang idiot yang dia tahu tidak akan pernah berani berbicara kembali dengan orang lain, apalagi mengancam mereka dengan tatapan itu. Setelah mencapai tempat tinggalnya di pelataran luar, Su yang disambut oleh seorang pemuda tampan di depan pintu kamarnya. Su Yang, kamu benar-benar berhasil bertahan dalam pertarungan maut melawan Yan Ming. Pria muda itu awalnya berpikir bahwa dia sedang melihat hantu ketika dia melihat Su yang berjalan menuju rumahnya dari kejauhan. Tapi sekarang dia berdiri di depannya. Tidak mungkin dia bisa menjadi hantu. Dari ingatan Su yang sebelumnya, Su yang mengenali pemuda ini. Dia adalah teman sekamarnya, Tang Hu. Aku sedang tidak enak badan, jadi aku akan beristirahat di kamarku. Jangan ganggu aku. Su yang berjalan ke rumah tanpa memberinya sepatah kata pun. Tang Hu mengawasinya berjalan melewatinya dengan mulut terbuka lebar. Astaga, dia bergumam keras. Dia benar-benar hidup. Su yang langsung masuk ke kamarnya setelah memasuki rumah dan mulai mengatur pikirannya. Orang tua itu, apa yang dia lakukan? Sungguh, dia melihat ke cermin yang tergantung di dinding, dan kenangan masa kecilnya muncul di kepalanya. Ini jelas tubuhku sendiri ketika aku masih muda, tapi kenapa aku tidak ingat pernah berada di tempat ini? Apakah aku benar-benar bereinkarnasi dan hanya mendapatkan kembali ingatanku setelah ditusuk di dada dengan pedang? Untuk terluka seperti itu, aku benar-benar terlalu lemah seperti aku sekarang. Su yang saat ini berusia 16 tahun, dan ia telah menjadi murid dari Sekte Blossom Mendalam ini selama hampir setahun. Namun, meskipun berada di sekte selama hampir 1 tahun penuh, kultivasinya hampir tidak berkembang, apalagi terobosan. Murid pengadilan luar seperti dia yang baru saja bergabung dengan sekte tidak akan menerima bantuan dari sekte dan harus mencari pasangan sendiri untuk penanaman ganda, di mana dua orang dari jenis kelamin yang berbeda menikmati hubungan S3 kesual untuk bercocok tanam. Begitu dia menjadi murid pengadilan negeri, maka dia dapat meminta sekte untuk menemukan dia pasangan yang cocok. Namun, Su yang belum dapat menemukan pasangan untuk dirinya sendiri sejak bergabung dengan sekte meskipun memiliki fitur berkualitas tinggi. Dia sangat tampan tidak diragukan lagi. Cukup tampan untuk merayu istri Dewa Bulan dalam kehidupan masa lalunya. Banyak murid wanita, bahkan murid senior, berjuang untuk menjadi rekannya pada awalnya. Tetapi ketika mereka mengetahui bahwa dia memiliki masalah mental yang parah dengan nol talenta, mereka dengan cepat mengabaikannya. Tidak peduli betapa tampannya dia, dalam sekte ini di mana pertumbuhan mereka bergantung pada pasangan mereka, tidak ada yang cukup bodoh untuk mengambil risiko masa depan mereka hanya karena dia tampan. Belum lagi pria dan wanita muda tampan yang tak terhitung jumlahnya di sekte ini. Aku telah dikaruniai kehidupan lain oleh orang tua itu. Tapi kehidupan seperti ini, ayah. Su yang mendesah keras, memikirkan dia, pria paling tampan di dunia dalam kehidupan masa lalunya, di mana tak terhitung dewi yang tak tertandingi dan peri seperti Batu Giok hanya untuk menjadi pasangannya, akan menderita untuk menemukan pasangan tunggal dalam sekte ini dengan ribuan anak muda para gadis. Jika aku masih di dunia yang sama, maka ada kemungkinan bahwa mereka mungkin masih hidup di dunia ini. Tatapan Su yang berkedip dengan cahaya yang mendalam ketika banyak sosok tak tertandingi muncul di benaknya. Aku akan menemukan mereka dan memiliki sekali lagi mereka berada dalam pelukanku. Dan aku tidak akan membiarkan mereka pergi kali ini. Namun, sebelum itu, aku harus memperbaiki reputasiku yang sudah ternoda ini. Di dalam kamarnya, Su yang menelanjangi dan pergi ke kamar mandi yang terhubung ke kamarnya untuk membersihkan darah dari tubuhnya. Tetap saja, anak itu melakukan yang baik padaku. Sudah berapa tahun sejak terakhir kali aku melihat darahku sendiri, apalagi membuka lubang di dadaku. Su yang adalah immortal dalam kehidupan sebelumnya, seseorang yang berada di dekat puncak kultivasi. Dia memiliki semuanya, wanita cantik dan kekuatan, sesuatu yang harus membuat iri. Sekarang, bagaimanapun, dia bahkan tidak bisa memegang lilin melawan makhluk biasa di alam roh dasar, belum lagi cedera berat. Tentu saja, Su yang sebelumnya yang masuk ke dalam situasi itu, bukan Su yang saat ini. Namun, Su yang tidak menggunakan itu sebagai alasan karena dia berada di tubuh yang sama, jadi dia menyalahkan dirinya sendiri. Setelah membersihkan darah dari tubuhnya, dia mengoleskan obat di atas lubang di dadanya sebelum membungkus kain di sekitar luka dan menyebutnya sehari. Pada saat Su yang sudah selesai mengobati lukanya, berita bahwa dia memukuli Yan Ming di atas panggung dalam pertandingan kematian sudah menyebar di sekitar lapangan luar seperti api. Apa, Su yang tidak berguna itu yang bahkan tidak bisa menggunakan barangnya di sana benar-benar mengalahkan Yan Ming? Apakah kamu yakin? Aku melihatnya dengan kedua mataku. Setelah ditusuk di dada oleh Yan Ming, Su yang tiba-tiba meraung. Dan semua orang di sekitar panggung tiba-tiba muntah seteguk darah. Dan Yan Ming sendiri telah jatuh ke tanah tanpa sadar. Teriakan belaka telah menyebabkan semua orang muntah darah.
Apa itu? Aku tidak percaya. Aku tidak menyalahkanmu. Bahkan aku kesulitan mempercayai mataku saat itu. Pembicaraan seperti itu terjadi di seluruh sekte. Dan bahkan Penatua Sun yang telah menghentikan pertarungan tidak bisa tidak mengingat tekanan menakutkan yang tiba-tiba menyelimuti tempat itu. Apa yang terjadi antara kalian berdua selama pertarungan? Ceritakan semuanya padaku. Penatua Sun memelototi Yan Ming yang telah diambilnya untuk ditanyai. Aku tidak tahu. Yan Ming berkata dengan sakit kepala yang sangat besar. Yang bisa aku ingat adalah menikam Bahwa Su yang di dada sebelum gelombang keinginan membunuh tiba-tiba membuatku kewalahan. Sebelum menikamnya, itu seperti melawan seorang idiot yang bahkan tidak tahu cara mengayunkan pedang dengan benar. Namun, setelah itu, Yan Ming menggigil ketika dia mengingat ekspresi di wajah Su yang setelah menikamnya. Itu hampir seperti aku sedang melihat orang lain setelah dia menerima pedangku. Penatua Sun merenungkan kata-kata yang diucapkan Yan Ming. Niat membunuh yang kurasa berasal dari bocah itu bukanlah sesuatu yang bisa diciptakan setelah ditusuk satu kali tetapi sesuatu yang hanya bisa dibuat dengan banyak pengalaman mendekati kematian dan setelah membunuh banyak orang. Siapa itu Su Yang? Benarkah? Dan bagaimana datang? Aku belum pernah mendengar tentang dia sampai hari ini. Penatua Sun memandang Yan Ming dan berkata, kamu bisa pergi sekarang. Jangan biarkan aku menangkapmu di atas panggung tanpa izin lagi. Murid ini tidak akan berani. Setelah Yan Ming meninggalkan tempat kejadian, Penatua Sun mulai mencari informasi tentang Su Yang. Tetapi setelah hanya beberapa menit penelitian, ia terkejut oleh informasi yang ia terima. Dari apa yang telah dia kumpulkan, Su Yang telah berada di sekte ini selama hampir 1 tahun penuh. Namun tidak ada perkembangan dengan kultivasinya sejak dia bergabung karena dia tidak berhasil menemukan pasangan. Penatua Sun tidak bisa percaya bagaimana pria tampan seperti Su Yang tidak dapat menemukan pasangan. Jadi dia menggali sedikit lebih dalam. Apa yang dia temukan mengejutkannya mati rasa. Sampai-sampai dia tidak tahu harus merasakan apa. Masalah mental, tidak tahu bagaimana menggunakan barangnya di sana dengan benar. Tidak ada bakat. Apakah kamu yakin tentang ini? Penatua Sun bertanya kepada orang yang memberikan informasi kepadanya. Yang kebetulan adalah penatua sekte lain. Kamu mungkin tidak tahu tentang dia karena kamu jarang memperhatikan pengadilan luar. Tetapi hampir semua orang di pengadilan luar tahu Su Yang dan kondisinya. Satu-satunya alasan dia masih bisa tinggal di sekte ini sebagai murid adalah karena Patriark percaya bahwa dia masih bisa berguna untuk sekte dengan wajahnya yang tampan. Jika dia setidaknya memiliki pikiran yang lurus, maka dia masih akan memiliki kesempatan di dunia ini. Penatua Sun menghela nafas mendengar kata-kata penatua itu. Memang benar bahwa Su Yang memiliki wajah yang sangat tampan bahkan dengan standar tinggi sekte. Tapi dengan caranya apa adanya, betapa sia-sia wajahnya yang tampan. Namun, Penatua Sun tiba-tiba menyipitkan matanya. Dia tidak tampak seperti apa yang baru saja kamu katakan ketika aku melihatnya hari ini. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi, Penatua Sun. Hanya itu yang kita ketahui tentang dia. Penatua mengangkat bahu. Aku mengerti. Terima kasih atas informasinya, Penatuamu. Benar. Bagaimana cucu perempuanmu bertahan dalam sekte? Apakah dia sudah punya pasangan? Penatuamu tiba-tiba membesarkan cucunya yang baru saja bergabung dengan sekte tersebut. Ketika Penatuamu menyebut cucunya, keseriusan pada Penatua Sun menghilang. Dan dia tertawa. Gadis itu sangat pemilih, itu akan lama sebelum dia menemukan seseorang. Lalu, bagaimana kalau membiarkannya bertemu cucuku, Mugong, suatu hari ini? Bibir Penatua Sun bergerak atas saran Penatuamu. Tetapi dia tetap tersenyum dan berkata dengan santai, suatu hari. Ketika akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan kamarnya, Su Yang disambut oleh Tang Hu dan seorang wanita cantik lainnya. Dia adalah Meng Jia, mitra Tang Hu. Bagaimana lukamu? Tang Hu bertanya kepadanya setelah memperhatikannya. Hanya gigitan serangga. Gigitan serangga. Ya, Tang Hu membuang. Menjadi teman sekamar selama hampir setahun. Dia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda tentang Su Yang saat ini. Bagian yang paling jelas adalah bahwa ia lebih lama memiliki ekspresi idiot di wajahnya dan sekarang terlihat lebih normal. Kemana kamu pergi sekarang? Hanya berjalan-jalan di sekitar tempat itu, kata Su Yang sudah di pintu. Siap untuk pergi. Tapi lukamu, seperti yang aku katakan, hanya gigitan serangga. Setelah Su Yang meninggalkan tempat itu, Meng Jia berkata, dia terlihat berbeda hari ini. Kamu juga berpikir begitu, bagaimana bisa begitu? Dia lebih tampan. Kata-katanya membuatnya tercengang. Meng Jia tersenyum pada ekspresinya dan berkata, jangan khawatir, tidak peduli seberapa tampannya dia, kamu akan menjadi satu-satunya rekanku. Bukan itu, kata Tang Hu dengan memerah. Baiklah, ayo berkultivasi. Meng Jia tiba-tiba menarik Tang Hu ke kamarnya, di mana mereka akan segera saling berpelukan dengan kulit kosong. Di dalam sekte bunga mekar terdapat satu bangunan yang memiliki segalanya, mulai dari sumber daya berharga hingga harta berharga. Obat-obatan, batu roh, senjata, semua itu dapat diperoleh di Treasury White Pearl selama seseorang memiliki poin premium yang cukup.
Poin premium adalah jenis mata uang yang hanya memiliki nilai di dalam sekte Blossom yang mendalam. Dengan poin premium, seseorang dapat menukarnya dengan apa saja di dalam Treasury White Pearl. Poin premium dapat diperoleh melalui sekte dengan melakukan perbuatan berjasa untuk sekte, atau dengan melakukan misi. Mereka juga dapat diperdagangkan dengan orang lain seperti mata uang nyata. Berapa poin premium untuk bunga yang murni ini? Su yang bertanya pada penatua di belakang meja. Dia telah memutuskan untuk datang ke kantor perbendaharaan Mutiara Putih setelah menyadari bahwa dia saat ini terlalu lemah. Tetapi tanpa pasangan untuk berkultivasi, satu-satunya cara dia bisa berkultivasi adalah dengan sumber daya yang diperoleh dari sekte. Dan cara apa yang lebih baik untuk mendapatkan sumber daya selain dari Treasury White Pearl, di mana semua jenis sumber daya berharga dapat ditemukan dan dibeli. Bunga yang murni, mengapa murid luar pengadilan seperti kamu inginkan dengan obat yang begitu berharga? Pria tua itu menatapnya dengan ekspresi penasaran. 10.000. 10.000. Yuan mengangkat alisnya dengan terkejut. Poin premium paling banyak yang bisa didapatkan seseorang dalam misi adalah 100. Dan itu adalah kesulitan tertinggi. Namun kamu ingin 10.000 poin premium untuk bunga murni yang belaka. Ini adalah perampokan di siang hari. Di matanya, bunga murni yang hanya obat berkualitas rendah yang digunakan oleh manusia. Namun mereka memperlakukannya seolah-olah itu semacam obat yang saleh. Sang patriark sendiri yang memberi harga. Jika kamu memiliki keluhan, maka kamu bisa pergi kepadanya. Jika tidak, harganya sudah final. Su yang melirik slip giok di genggamannya dan menghela nafas. 34 premium points, setelah menghabiskan 1 tahun di tempat ini. Dia melihat sekeliling, dan banyak wanita cantik datang ke pandangannya. Aku hanya bisa mendapatkan pasangan, tapi tidak peduli bagaimana aku melihatnya. Mereka semua hanyalah bocah yang masih basah di belakang telinga mereka. Sementara Su yang saat ini di dalam tubuh seorang pemuda berusia 16 tahun, usia mentalnya sama sekali tidak muda. Dia hanya tidak bisa membuat dirinya menempelkan tongkatnya ke anak-anak yang bahkan tidak setengah dari usia sebenarnya. Dan meskipun usia seseorang tidak masalah dalam hal kultivator yang dapat hidup ribuan tahun dan tetap terlihat muda, rasanya tidak benar bagi Su Yang. Jadi, kamu mau atau tidak? Penatua di belakang meja berkata dengan nada tidak sabar meski sudah tahu jawabannya. Dia bisa menebak bahwa Su yang tidak memiliki poin premium yang cukup hanya dengan statusnya sebagai murid pengadilan luar saja. Lupakan murid pengadilan luar seperti dia, bahkan murid pengadilan negeri akan kesulitan mendapatkan 10.000 poin premium. Aku menginginkannya, jawaban Su yang mengejutkan si penatua, tapi tidak sekarang. Dalam 10 hari, aku akan kembali dengan poin premium yang cukup untuk ditukarkan dengan itu. Kamu, bagaimana kamu bisa mengatur itu? Penatua bertanya dengan mata terbuka lebar. Su yang hanya tersenyum pada pertanyaan tetua dan berjalan pergi tanpa menjawab, yang menyebabkan beberapa urat nadi muncul di dahi tetua itu. Setelah meninggalkan kantor perbendaharaan Mutiara Putih, Su yang pergi mencari selembar kain besar dan sesuatu untuk dituliskan padanya. Setelah itu, ia pergi ke pusat pelatihan, di mana ia dihuni oleh para murid sepanjang siang dan malam, sebelum berdiri di sana di tempat terbuka dengan selembar kain, yang sekarang menjadi tanda, menyebar ke seluruh dunia untuk dilihat. Pijat surgawi. Rasakan bagaimana rasanya berada di surga. 3 pelanggan pertama gratis. Pijat surgawi. Bukankah itu Su Yang? Kebodohan apa yang dia lakukan hari ini? Rasakan surga. Hahaha. Dia hanya ingin menyentuh gadis-gadis. Sial, bajingan ini benar-benar putus asa. Para murid di sana tertawa tanpa ragu. Su yang berdiri diam di sana dengan ekspresi tenang di wajahnya saat tempat itu dipenuhi dengan tawa. Ini mengingatkanku pada masa mudaku. Dia mengenang masa lalu ketika dia biasa berdiri di jalanan sepanjang hari dan malam dengan tanda yang sama persis. Setelah berdiri di sana selama berjam-jam tanpa ada yang mendekatinya, beberapa murid akhirnya memutuskan untuk berbicara dengannya untuk bersenang-senang. Hei, Su Yang, apa nama iblis yang kamu lakukan sekarang? Kita semua tahu kamu hanya ingin merasakan beberapa gadis karena kamu tidak dapat menemukan pasangan. Tidak kusangka kamu akan membuat rencana jahat seperti itu. Sungguh tak tahu malu. Namun, meskipun para murid menghina, Su yang terus berdiri di sana dengan mata terpejam, tampaknya tertidur. Hei, dengarkan ketika aku berbicara denganmu, bangsat tak tahu malu. Persis ketika murid itu mengangkat tinjunya, Su yang membuka matanya, dan dalam pandangannya memancarkan cahaya berbahaya. Minggir, bocah, aku punya pelanggan, Su yang berkata, tercengang para murid. Ketika para murid berbalik, seorang wanita muda yang cantik berdiri di sana dengan tangan bersedekap, tatapannya tampaknya penuh dengan kecurigaan. Pijatan seperti apa? Dia bertanya dengan nada agresif. Jenis yang akan membuat sakit punggungmu hilang. Kata-kata Su yang tak terduga menyebabkan wanita muda itu melebarkan matanya. Bagaimana? Bagaimana kamu tahu bahwa aku sakit punggung? Su yang tidak menjawabnya dan hanya melihat tanda dan tersenyum. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu dapat menyembuhkan sakit punggungku dengan pijatanmu ini? Su yang dengan tenang mengangguk pada pertanyaannya.
Jangan dengarkan dia, dia hanya mencoba mengambil keuntungan darimu. Ya, siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan padamu untuk mengikutinya? Apakah kamu tahu siapa dia? Wanita muda itu memandangi sekelompok murid dan mengerutkan kening. Dan siapa kamu? Kita. Sebelum para murid bahkan dapat memperkenalkan diri, Su yang berbicara, aku bisa menyembuhkanmu. Tetapi hanya jika kamu mengikuti kondisiku. Ketentuan, apakah kamu dalam posisi untuk meminta persyaratan? Aku tahu kamu telah berdiri di sini selama berjam-jam tanpa satu pelanggan. Jika aku pergi sekarang, lalu siapa yang tahu kapan pelanggan berikutnya mungkin datang, jika itu pernah terjadi. Setelah beberapa saat hening, Su yang mengangguk dan berkata dengan tenang, kalau begitu, karena memiliki cukup keberanian untuk berdiri di hadapanku, aku akan membelahmu dengan hadiah. Sakit punggungmu, jangan menganggap remeh dan mencari dokter untuk pergi, obati dengan cepat sebelum kamu menjadi cacat. Cacat, apa maksudmu dengan itu? Wanita muda itu mulai panik setelah mendengar kata-katanya. Tapi bukan itu yang dimaksudkan Su Yang. Jika kamu berpikir bahwa sakit punggung kamu disebabkan oleh posisi yang buruk selama kultivasi kamu, maka kamu tidak bisa salah lagi. Lalu apa penyebabnya? Wanita muda itu mulai berkeringat deras setelah Su Yang terdiam lebih dari beberapa detik. Aku akan melakukannya. Aku akan menerima persyaratanmu. Wanita muda itu menyerah setelah beberapa detik hening. Su Yang mengangguk dan berkata, syarat pertama, sesi hanya akan berlangsung selama 10 menit, tidak lebih, tidak kurang. Syarat kedua, kamu harus berbagi pengalaman setelah pijat dengan 10 orang. Syarat ketiga, kamu hanya diperbolehkan untuk kembali 1 bulan setelah sesi pijat terakhir kamu. Jika kamu menolak salah satu dari kondisi ini, maka kamu dapat berbalik dan berjalan pergi. Jika kamu gagal memenuhi kondisi kedua dan ketiga setelah pijat, maka kamu bisa lupa untuk kembali lagi. Itu saja. Wanita muda itu berpikir bahwa Su Yang memiliki sesuatu yang jauh lebih serius dalam pikirannya. Tetapi kondisi yang begitu mudah, siapa yang tidak mau menerima? 1 bulan. Ini akan menjadi keajaiban jika kamu memiliki pelanggan lain setelah dia hari ini. Para murid tertawa. Apakah kamu menerima? Aku menerima. Bagus. Kalau begitu ikuti aku. Su Yang menggulung tanda dan membawanya di punggungnya ketika dia mulai memimpin wanita muda itu kembali ke tempat tinggalnya. Dia benar-benar akan mengikutinya. Haruskah kita menghentikannya? Biarkan dia. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri nanti karena mempercayai seseorang seperti Su Yang. Para murid menyaksikan Su Yang dan gadis muda itu menghilang ke kejauhan. Tak satu pun dari lusinan orang di sana yang mencoba menghentikannya karena mereka semua tertarik pada apa yang akan terjadi ketika dia kembali. Ini, tempat tinggalmu. Kita melakukannya di sini. Lalu, apakah kamu lebih suka melakukannya di luar? Su Yang bertanya padanya dengan sedikit senyum. Wanita muda itu melihat sekeliling dengan imajinasinya yang liar, menyebabkan wajahnya memerah. Su Yang tidak menunggunya menjawab dan berjalan ke rumah. Tunggu. Setelah memasuki rumah mati yang sunyi, Su Yang langsung masuk ke kamarnya, dan wanita muda itu mengikuti dengan hati-hati. Aku bersumpah ke langit bahwa jika kamu melakukan sesuatu yang lucu kepadaku, kamu akan membayarnya dengan hidupmu. Kamu terlalu muda untuk seleraku. Gadis kecil. Gadis kecil, kamu terlihat setua aku. Su Yang mengangkat bahu pada jawabannya. Berbaringlah di tempat tidur dengan punggung menghadap ke langit-langit. Wanita muda itu berdiri di sana diam-diam. Tatapannya menatapnya dengan intensif. Kamu bisa tetap pakai baju. Setelah mendengar kata-katanya, wanita muda itu menghela napas lega dan membaringkan dirinya di tempat tidur. Su Yang meletakkan buku-buku jarinya dan meregangkan tubuhnya beberapa saat sebelum berkata, 10 menit kamu dimulai sekarang. Cobalah untuk tidak kehilangan kesadaran. Apa maksudmu dengan, wanita muda itu tiba-tiba mengeluarkan erangan kenikmatan yang tak terduga yang menyebabkan telinga Su Yang menggeliat kegirangan. Apa yang baru saja kamu lakukan? Gelombang. Berhentilah bergoyang-goyang seperti cacing. Kau membuat ini semakin sulit bagiku. Rasa senang di punggungnya membanjiri perasaan pendengaran wanita muda itu, membuatnya merasa seolah-olah dia berada di dunia lain, di surga. Dia tidak bisa mengerti apa yang dia rasakan, tetapi itu bukan perasaan yang bisa dibuat dengan tangan manusia, hampir seolah-olah dia merasakan tangan dewa. Waktu berlalu dengan cepat, tetapi di dalam dunia wanita muda itu, rasanya hampir seperti selamanya. Dan tiba-tiba, rasa senang berakhir. Itu terlalu mendadak, hampir terasa seperti itu adalah akhir dunia. Kenapa kamu berhenti? Wanita muda itu berbalik untuk melihat Su Yang, dan di wajahnya yang merah ada ekspresi sensual, yang meminta lebih. 10 menitmu sudah berakhir, Su Yang berkata dengan nada tenang. Tapi, rasa sakit di punggungmu seharusnya sudah berkurang sekarang. Tapi kurangi waktu yang kamu habiskan untuk kultivator setengah untuk bulan berikutnya agar itu menjadi permanen. Tolong, 10, tidak, hanya 5 menit lagi. Aku akan membayarmu dengan jumlah berapapun. Wanita muda itu memohon kepada Su Yang untuk memperpanjang layanan, tetapi Su Yang hanya menggelengkan kepalanya.
Aku tidak bisa menerima apapun darimu karena aku sudah menyatakan bahwa 3 pelanggan pertamaku akan bebas biaya. Kamu bisa kembali bulan depan, setelah kamu menyebarkan pengalamanmu ke 10 orang. Wanita muda itu menggigit bibirnya dengan frustrasi, dengan enggan mengangguk beberapa detik kemudian. Aku menantikan kunjunganmu berikutnya. Zhou Xuan, wanita muda itu berkata, namaku Zhou Xuan. Aku dipanggil Suyang. Dia tersenyum padanya ketika dia melihat dia keluar dari pintu depan. Kakinya tampak tidak stabil. Saat dia berjalan, seperti orang mabuk yang berjalan pulang setelah menghabiskan sepanjang malam minum. Rasanya dunia lain, hampir seolah-olah aku mengambang di langit berbintang di samping sungai bintang-bintang. Cara tangannya menyentuh punggungku, rasanya tangannya meleleh dan menenggelamkan diri ke punggungku. Mencapai bagian terdalam, rasanya mati untuk. Aku benci mengakuinya, tapi dia membuat tubuhku tunduk dengan tangannya. Zhou Xuan menyebarkan pengalamannya dengan Suyang seperti api ke semua teman-temannya seperti anak kecil yang baru saja membeli mainan baru. Selain itu, dia tidak berhenti hanya di 10 orang dan berbicara dengan semua teman-temannya, berharap usahanya akan memungkinkan Suyang melihatnya dalam cahaya yang menguntungkan. Benarkah? Mungkinkah Suyang benar-benar memiliki bakat seperti itu? Bagaimana mungkin? Dia terkenal karena tidak berguna dan terbelakang. Bahkan banyak tetua sekte telah menyerah padanya. Aku serius. Pergi padanya untuk jasanya dan kamu akan langsung tahu apakah kata-kataku benar atau tidak. Meskipun tidak sepenuhnya meyakinkan semua orang dengan kisahnya tentang pengalamannya dengan layanan pijat Suyang, Zhou Xuan mampu membangkitkan rasa ingin tahu dan minat di hati mereka, cukup untuk membuat mereka ingin lebih memperhatikan Suyang, persis apa yang dia inginkan. Beberapa detik setelah Zhou Xuan meninggalkan rumah Suyang, Tang Hu dan rekannya Meng Jia muncul dari kamar mereka sendiri. Wajah mereka merah dan jantung berdebar kencang. Suyang, kamu kembali. Tang Hu menatapnya, yang berdiri di dekat pintu dan melihat keluar dengan sedikit senyum. Tidak, Suyang berbalik untuk melihat mereka dan senyumnya melebar. Selamat atas terobosanmu. Dia terkekeh. Kata-katanya mengejutkan kedua orang itu, dan kemerahan di wajah mereka semakin dalam. Suyang, Tang Hu menggaruk kepalanya. Tampak seperti ada sesuatu di benaknya. Tidak ada yang perlu dipermalukan. Kamu laki-laki, dan wanitamu tepat di sebelahmu. Angkat kepalamu dengan bangga. Suyang berjalan keluar dari tempat tinggal setelah hukumannya. Duo di dalam rumah hanya bisa menatap menghilang dengan wajah bingung. Pikiran mereka bingung oleh perubahan perilaku Suyang. Seperti yang kupikirkan, dia terlihat jauh lebih tampan daripada yang pernah kulihat sebelumnya. Meng Jia berkata dengan linglung. Tang Hu mengingat Suyang yang bahkan tidak bisa menyelesaikan kalimat tanpa gagap di dalam kepalanya. Bagaimana seseorang bisa berubah begitu banyak dalam waktu yang begitu singkat? Apakah cedera itu mengagetkan jiwanya bangun dari semacam tidur? Setelah pergi, Suyang kembali ke tempat latihan dan membuka tanda lagi. Dia bermaksud menerima lebih dari 1 pelanggan sehari. Suyang itu sudah kembali. Dia bahkan belum pergi selama 1 jam. Mungkin gadis itu memutuskan untuk berubah pikiran. Apa yang terjadi 1 jam yang lalu terulang. Tidak ada yang ingin ada hubungannya dengan Suyang. Jadi mereka hanya mengawasinya dari jauh dengan tatapan curiga. Seperti pejalan kaki yang menonton pemain jalanan yang samar. Namun, kali ini, Suyang tidak harus menunggu lama sebelum seseorang mendekatinya. Seorang gadis kecil yang terlatih-tatih. Apakah kamu yang membantu kakak magang senior Zhou meringankan sakit punggungnya? Suyang mengangguk mengakui. Kakak magang senior Zhou mengatakan bahwa keterampilanmu nyata dan tampaknya mempercayai kamu. Jadi, gadis kecil yang tampak beberapa tahun lebih muda dari Zhou Xuan bergerak-gerak gelisah ketika dia mencoba untuk mengungkapkan pikirannya. Kamu ingin tahu apakah aku bisa membantumu dengan kaki kiri kamu? Benar. Gadis kecil itu mengangguk dengan penuh semangat. Pada siang hari, kaki kiri kamu akan mati rasa. Di malam hari, itu akan kejang terus-menerus. Berapa lama sejak itu dimulai? 1 minggu yang lalu, gadis kecil itu kagum melihat bagaimana Suyang melihat masalah-masalahnya hanya dengan pandangan sekilas. Dia merasa seolah-olah tidak ada yang bisa dia sembunyikan dari tatapannya yang luar biasa seperti dia telanjang sampai ke tulang ketika berdiri di hadapannya. Bisakah kamu menyembuhkanku? Matanya berbinar dengan harapan ketika menatapnya. Tetua sekte telah mencoba, tetapi tidak ada dari mereka yang memiliki kemampuan untuk membantu aku. Setelah hening sejenak, Suyang mulai menggulung tanda. 3 syarat, apakah kamu menyadarinya? Iya. Apakah kamu menerima? Iya. Kalau begitu, ikuti aku. Para murid di sana menyaksikan dengan mulut lebar ketika Suyang membawa gadis kecil itu pergi dari tempat itu. Bajingan menyeramkan itu. Suyang akan mengambil keuntungan dari seorang gadis kecil seperti dia. Bukankah seharusnya ada yang menghentikan mereka? Itu akan menjadi pengalaman belajar yang baik baginya. Mungkin dia akan berpikir 2 kali sebelum mempercayai seseorang seperti Suyang pada saat berikutnya dia membutuhkan bantuan. Hanya karena kita adalah sesama murid, bukan berarti kita harus saling membantu. Di dunia ini di mana yang kuat melahap yang lemah, menjadi naif dan tidak berpengalaman bukanlah alasan tetapi kelemahan.
Jika seseorang tidak dapat mengatasi kelemahan itu, mereka hanya akan dimakan oleh yang kuat. Para murid di sana tidak suka melihat seorang gadis kecil dimanfaatkan, tetapi tidak ada dari mereka yang punya alasan kuat untuk menghentikan mereka juga. Di sekte ini, murid lebih seperti saingan satu sama lain daripada teman. Semakin sedikit murid yang ada untuk bersaing untuk sumber daya sekte semakin baik untuk semua orang. Jadi tanpa manfaat nyata, tidak ada yang mau mengambil risiko diri untuk orang asing. Su Yang langsung memimpin gadis kecil itu ke kamarnya setelah kembali ke rumah. Untungnya, baik Tang Hu maupun Meng Jia tidak ada di sana untuk menyaksikannya membawa pulang seorang gadis kecil yang tampak tidak lebih dari 13. Atau kalau tidak, akan ada adegan kacau saat ia memasuki pintu depan. Gadis kecil itu tidak berhenti gelisah sekali sejak dia mendekati Su Yang. Tidak peduli seberapa positif Zhou Xuan telah berbicara tentang dia kepadanya, dia masih belum sepenuhnya nyaman berada di sini. Mendekati seorang pemuda tampan seperti Su Yang dan memasuki kamarnya di mana mereka akan sendirian akan terlalu banyak bagi orang lain, apalagi seorang gadis muda seperti dia yang baru saja bergabung dengan sekte tersebut. "Stockingmu, lepaskan," Su Yang berkata setelah menutup pintu, meninggalkan mereka sendirian di dalam ruangan kedap suara ini. "Kamu digigit ular berwarna-warni dengan sisik merah, kuning, dan hijau sekitar sebulan yang lalu, kan? Bagaimana? Ular itu disebut ular 3 musim dan ia menyimpan racun mematikan di dalam tubuhnya yang perlahan-lahan akan membunuh apapun yang digigitnya. Tidak seperti racun lain yang membutuhkan waktu paling lama, bahkan beberapa detik untuk menyebar ke seluruh tubuh. Racun 3 musim ular akan membawa minggu sebelum seseorang akan melihat gejala apapun. Dalam bulan pertama, para korban akan kehilangan kemampuan untuk menggunakan kaki mereka, kemudian sisa anggota tubuh mereka dalam bulan kedua. Pada bulan ketiga, racun itu akan menyebar ke seluruh tubuh mereka, memberi mereka kematian lambat dan menyakitkan yang bisa bertahan hingga 7 hari. Penjelasan Su yang menyebabkan gadis kecil itu gemetar ketakutan, jubahnya basah oleh keringat dingin. Racun yang mengerikan seperti itu akan menakuti bahkan para pembunuh terdingin, apalagi seorang gadis kecil seperti dia. Untungnya, ini baru sebulan sejak kamu digigit, jadi kamu tidak dalam bahaya. Benarkah? Betulkah? Su Yang menyeka air mata dari matanya dan berkata dengan nada percaya diri, "Jika aku hanya seorang tukang pijat, maka aku tidak akan dapat membantu kamu. Tetapi beruntung bagi kamu, tangan aku dapat melakukan lebih dari sekadar membuat orang lain merasa baik." Tidak, gadis kecil itu melepaskan stoking putihnya, memperlihatkan kakinya yang halus dan pucat. "Kamu adalah?" Su Yang tiba-tiba bertanya. "Qi Yue, 12 tahun. 12. Dan kamu berada di sekte semacam ini. Kalian manusia benar-benar sesuatu yang lain." Su Yang menghela nafas meski sudah mengetahui fakta itu. Dia belum mengunjungi dunia fana selama ribuan tahun dalam kehidupan masa lalunya, jadi dia tidak menyadari gaya hidup mereka. Tetapi melihat dan hidup di dunia fana sekarang, dia tidak bisa tidak mempertanyakan moralitas mereka yang merupakan bagian dari dunia fana ini. "Meskipun aku telah diterima ke dalam sekte, aku tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam kultivasi ganda sampai aku menjadi dewasa pada usia 16 tahun. Qi Yue menjelaskan dengan nada malu-malu setelah melihat kekecewaan di wajah Su Yang. "Itu lebih masuk akal," Su Yang berkata dengan nada lega. "Baiklah, berbaringlah di perutmu. Aku akan mengendurkan otot-otot di sekitar kakimu sebelum aku berurusan dengan racun." Qi Yue patuh berbaring di tempat tidur dan diam-diam menunggu saat Su Yang mempersiapkan dirinya. Lalu, 10 menitmu dimulai sekarang. Tangannya dengan cepat meraih kakinya, menyebabkan suara imut keluar dari bibirnya. Segera, otot di kaki Qi Yue mengendur, dan mati rasa mulai menghilang pada tingkat yang sangat nyata. Hanya butuh 3 menit untuk otot di kaki kiri Qi Yue untuk benar-benar mengendur. Seperti tahu, sensasi kulitnya halus dan lembut di tangan Su Yang. "Sekarang aku akan mulai mengekstrak racun." Su Yang menunjukkan padanya jarum sekecil rambut di tangannya. Ekspresi yang menyenangkan di wajah bingung Qi Yue langsung membeku saat melihat jarum. Apa yang akan kau lakukan dengan itu?" Dia bertanya dengan ekspresi ngeri. Su Yang menunjuk kaki kirinya dengan senyum di wajahnya. Namun, senyum tampan itu lebih seperti seringai iblis di mata Qi Yue. "Tete tunggu, apakah itu benar-benar satu-satunya cara? Bagaimana lagi aku akan mengekstrak racun?" Dia menjawab pertanyaannya dengan pertanyaan lain. "Tutup matamu, kamu bahkan tidak akan merasakannya." Qi Yue buru-buru menutup matanya, tapi tubuhnya tidak berhenti gemetar. Tiba-tiba, sebuah tangan menepuk kepalanya, memberinya rasa aman dan hangat, dan tubuhnya berhenti gemetar. Pada saat inilah jarum di antara jari-jari Su Yang berkedip. Sebuah lubang kecil yang tidak bisa dilihat hanya dengan mata telanjang terbuka di paha kiri Qi Yue, dan semacam asap putih mulai keluar melalui lubang itu, menciptakan awan kecil kabut di atas kakinya. Saat kabut muncul, Su Yang menggerakkan bibirnya ke arah lubang di pahanya tanpa ragu dan mulai mengisap. Apa? Sensasi mengisap yang tak terduga di pahanya menyebabkan Qi Yue membuka matanya. Ketika dia melihat bibir Su Yang di pahanya, wajahnya meledak dengan kemerahan.
hampir kehilangan kesadaran karena syok. Namun, meskipun tindakannya tak tahu malu dan tampaknya vulgar, Qi Yue tidak menendangnya dan membiarkannya melanjutkan. Napasnya semakin cepat, dan matanya berkedip karena keinginan, nafsu. Sementara itu, Su yang sepenuhnya fokus mengekstraksi racun melalui lubang kecil di pahanya. Jubahnya basah oleh keringat, dan tubuhnya terbakar karena racun yang diserapnya. Setiap bagian tubuhnya menjerit kesakitan, dan karena basis kultivasinya yang rendah, itu hanya membuatnya lebih sulit untuk menundukkan racun di dalam tubuhnya. Bahkan jika dia berharap, dia hanya tidak dalam posisi untuk menikmati sensasi lembut di bibirnya. Pada saat ini, satu-satunya hal yang bisa didengar di ruangan kecil dan tenang ini adalah napas berat dan erangan rendah Qi Yue. Beberapa menit terasa seperti beberapa jam bagi mereka berdua. Yang satu dianut oleh kesenangan dan satu rasa sakit yang abadi. Ketika hanya beberapa detik dari 10 menit yang tersisa, Su yang akhirnya melepaskan bibirnya. Su yang batuk seteguk darah hitam saat bibirnya terpisah dari kulit lembut Qi Yue, kulitnya berubah pucat setelahnya. Su yang menyeka darah hitam dari sudut bibirnya dan tersenyum. Sudah lama sejak aku terakhir berkeringat seperti ini selama perawatan. Su yang pingsan di tempat tidur di samping Qi Yue tepat setelah hukumannya, kesadarannya hampir tidak terjaga. Apa kamu baik-baik saja? Qi Yue berteriak keras di alarm. Untungnya, racun belum menyebar ke daerah lain dan hanya menduduki kaki kiri kamu. Jadi aku bisa mengekstraknya tanpa masalah. Tapi menjadi hanya pada tingkat ketiga alam roh dasar. Proses itu telah menguras mendalam aku yang sangat terbatas. Qi dengan cepat, aku hanya lelah karena melelahkan Qi yang dalam. Biarkan aku tidur sebentar dan aku akan baik-baik saja. Jangan lupa, kondisinya. Su yang tertidur setelah kata-kata itu, tercengang Qi Yue. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi karena dia mengatakan bahwa dia akan baik-baik saja, dia merasa lega. Setelah mengambil waktu sejenak untuk mengatur dirinya sendiri, Qi Yue membantu Su Yang dengan menyesuaikan posisi tidurnya yang canggung dan menutupinya dengan selimut sebelum diam-diam pergi. Itu sudah pagi berikutnya ketika Su Yang bangun. Dia duduk dan memandangi selimut yang menutupi dirinya. Betapa peduli dia tersenyum. Meskipun dia berharap bahwa akan agak merepotkan untuk menyembuhkan Qi Yue, dia tidak berharap itu akan menjadi tantangan dengan basis kultivasi yang rendah. Aku benar-benar perlu meningkatkan basis kultivasi aku, tapi sebelum aku mendapatkan roh murni yang dan membersihkan kotoran di tubuh aku harus terbiasa dengan tubuh ini dan basis kultivasinya yang tidak signifikan. Su Yang meninggalkan tempat tidur untuk mandi cepat. Setelah itu, dia duduk kembali di tempat tidurnya dalam posisi lotus. Jauh di dalam benaknya, teknik kultivasi yang tak terhitung jumlahnya yang dia pelajari dari kehidupan sebelumnya muncul satu persatu. Su Yang bukan hanya seorang playboy di kehidupan sebelumnya. Dia juga seorang kultivator dan seorang dokter, jadi dia memiliki banyak sumber daya yang dapat dia gunakan. Kitab Suci Penyempurnaan Tubuh Surgawi, salah satu dari 7 kitab suci surgawi sublim yang diperoleh dari perbendaharaan Kaisar Surgawi. Dalam kehidupan sebelumnya, Su Yang tidak bisa mengolah kitab penyempurnaan tubuh surgawi ini karena dia terlambat mendapatkannya dan sudah menyempurnakan tubuhnya. Tidak hanya aku mencuri tubuh dan hati putrinya, tetapi aku juga mendapatkan teknik kultivasi favoritnya. Jika Kaisar Surgawi masih hidup, aku harus menghindarinya dengan cara apapun. Dia menutup matanya, dan dia mulai membaca kitab suci penyempurnaan tubuh surgawi di dalam kepalanya. Konsumsilah semesta, sempurnakan tubuh, dapatkan tubuh abadi, tubuh surgawi. Kitab penyempurnaan tubuh surgawi adalah teknik yang mengolah tubuh seseorang, fisik mereka, dan kultivasi seseorang. Untuk mencapai tubuh surgawi, dia harus mengkonsumsi sesuatu dengan mendalam Qi dan memperbaikinya sebagai miliknya, melembutkan basis kultivasi dan tubuhnya secara bersamaan. Ada 2 jalur utama pelatihan untuk menjadi immortal. Yang pertama adalah di Qi Refining, menyempurnakan mendalam Qi. Mayoritas dari mereka yang dilatih untuk menjadi immortal memilih jalan ini. Jalan ini memungkinkan seseorang untuk menggunakan banyak teknik yang kuat, mengendalikan gravitasi, terbang tinggi di langit, dan bahkan mengubah cuaca. Dengan kata lain, itu adalah jalan yang mendalam dan glamor. Jalur lain adalah di pemurnian tubuh, memurnikan tubuh fisik seseorang. Dikatakan bahwa pemurnian tubuh setidaknya beberapa puluh kali lebih sulit daripada pemurnian Qi, di mana seseorang harus menanggung rasa sakit yang tak terbayangkan dan menyiksa tubuh mereka sendiri sampai rusak untuk hasil yang sedikit. Namun, menahan siksaan seperti itu akan memungkinkan mereka memindahkan gunung dengan tangan kosong, mengubah medan, bahkan menyodok lubang di bintang hanya dengan jari. Biasanya, orang akan memiliki refining atau body refining, tidak pernah keduanya karena jumlah waktu yang tak terbayangkan yang akan dikonsumsi untuk berlatih keduanya. Akan tetapi, kitab penyempurnaan tubuh surgawi memungkinkan seseorang untuk berkultivasi dalam Qi Refining dan refining tubuh dengan sungguh-sungguh, teknik yang menantang surga. Tiba-tiba, tubuh Su Yang mulai memerah, seolah-olah sedang dipanggang dalam api. Suhu tubuhnya mencapai hampir 150 Celcius dalam beberapa menit, dan bau yang membakar mulai keluar dari bawahnya.
dia membakar tempat tidur dengan suhu tubuhnya sendiri. Su yang menggunakan racun Tri-Season Snake yang telah terkandung di dalam tubuhnya untuk meredam tubuhnya, sesuatu yang telah ia putuskan untuk dilakukan setelah melihat Qiyue. Bahkan jika dia tidak memiliki pasangan untuk kultivasi ganda, ada banyak cara lain untuk mengolah. Meskipun tidak menyenangkan seperti penanaman ganda di mana ia dapat menikmati pelukan orang lain, metode penanaman ini masih dilakukan oleh sebagian besar dunia dan bahkan lebih bermanfaat daripada kultivasi ganda di sebagian besar skenario. Setelah setengah jam, perasaan menyegarkan tiba-tiba meledak di dalam tubuh Su Yang, mendinginkan tubuhnya yang terbakar. Dia memiliki terobosan, mencapai tingkat keempat alam roh dasar dalam kultivasi dan tahap awal refiner tubuh roh dasar secara bersamaan. Segera setelah mencuci dirinya, Su Yang melakukan perjalanan kembali ke tempat pelatihan di mana banyak murid telah memulai pelatihan mereka sejak lama. Su Yang itu kembali, dia benar-benar gigih dengan skema ini. Apa yang terjadi dengan mereka berdua yang berani mengikutinya? Sudahkah mereka melaporkannya? Kamu belum dengar, bukan hanya mereka berdua sangat puas, tetapi mereka juga membantunya dengan menyebarkan pujian yang tinggi atas jasanya. Apa? Agar mereka bertindak seperti anjing yang setia mencoba mengesankan tuan mereka. Apa yang dilakukan Su Yang terhadap mereka? Siapa yang tahu? Tetapi ketika aku melihat Zhou Xuan tadi malam, wajahnya penuh senyum. Dia tampak seolah-olah dia baru saja dilahirkan kembali. Hei, lihat ke sana. Itu, murid ini menyapa Penatualan. Para murid menyapa wanita cantik yang mendekati mereka dari kejauhan. Dan berjalan di sampingnya adalah seorang gadis kecil yang manis dengan kulit halus yang membuat wajahnya jauh lebih cerah. Senior magang saudara Su, itu Qiyue. Dan dia mendekatinya dengan senyum cerah di wajahnya. Dengan caramu berlari, aku bisa berasumsi bahwa kakimu sudah sembuh, kan? Qiyue mengangguk. Ya. Berkat saudara magang senior Su dan perawatannya yang luar biasa, rasa sakitnya tidak muncul tadi malam, dan aku bisa tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Itu terdengar baik. Su yang menunjukkan senyum lembut yang penuh dengan perhatian, menyebabkan Qiyue memerah. Hehehe, gambar Su yang mengisap pahanya kemarin tiba-tiba muncul di benak Qiyue. Bahkan sensasi bibirnya bisa diingat dengan sangat jelas, hampir seperti itu terukir jauh di dalam hatinya. Kamu yang merawatnya kemarin, wanita cantik yang tampak berusia 20-an bertanya saat dia tiba di depan mereka. Iya, wanita cantik, yang dipanggil sebagai Penatualan oleh para murid, mengerutkan kening pada sikapnya yang tenang. Su Yang, 16 tahun, kamu telah berada di sekte selama hampir 1 tahun penuh sebagai murid pengadilan luar, namun kamu masih tidak memiliki pasangan. Belum lagi semua desas-desus tentang kamu menjadi seorang retard dan tidak berguna apa-apa, bagaimana kamu melakukannya? Bocah ini tidak akan memberitahuku bagaimana kamu memperlakukannya tidak peduli seberapa banyak aku bertanya. Su Yang melirik Qiyue, yang menjadi bingung setelah mendengar pertanyaan Penatualan, dan tersenyum, aku minta maaf sebelumnya. Tapi itu privasi antara pelanggan aku dan aku tidak diizinkan untuk berbagi informasi tersebut dengan orang asing. Apa yang baru saja kamu katakan? Ekspresi wajah Penatualan menjadi gelap. Apakah aku perlu mengingatkan kamu dengan siapa kamu berbicara? Aku Penatualan. Kepala Penatua Departemen Kesehatan untuk Pengadilan Luar. Semua murid yang terluka atau sakit di pengadilan luar berada di bawah administrasi aku. Artinya dia juga di bawah asuhan aku. Dan, sikap tenang Su yang tetap sama meskipun tatapan mengancamnya yang tampaknya ingin menelannya utuh. Dan dia melanjutkan, apa hubungannya dengan aku? Kakakmu, bocah sombong yang tidak tahu bagaimana menghormati seniornya. Sister Lan, berhenti. Teriakan kaget Qiyue menghentikan gerakan Penatualan, yang beberapa detik lagi menamparkan wajah Su yang tanpa menahan diri. Penatualan menekan kemarahan di perutnya dan mengambil napas dalam-dalam. Qiyue, apakah kamu yakin bahwa bocah nakal seperti dia telah menyembuhkan kakimu ketika bahkan seorang dokter berpengalaman seperti diriku tidak bisa mengatakan apa yang salah denganmu? Su yang mencampakkan ketika Penatualan menyebut dirinya sebagai dokter berpengalaman, yang menyebabkan dia memelototinya. Dia punya perasaan bahwa dia menertawakannya. Sister Lan, kami tidak datang ke sini hari ini untuk menyinggung saudara magang senior saudara Su. Kami datang ke sini untuk bantuannya. Qiyue berkata kepadanya dengan nada khawatir, terdengar seperti kakak perempuan. Penatualan mendengus dingin. Apa yang bisa dilakukan seorang bocah nakal yang bahkan tidak seusia aku? Tidak ada yang bisa dilakukan bocah sombong seperti dia untuk membantu aku. Kamu benar sekali. Tidak ada yang bisa aku lakukan untuk membantu kamu menghilangkan rasa sakit yang tajam di bokong kamu ketika duduk. Cari orang lain yang lebih berpengalaman. Seseorang yang setidaknya 2 kali usia kamu. Alis Penatualan berkedut tak terkendali pada kata-kata sarkastik Su Yang. Lihat, murid senior saudara Su adalah yang sebenarnya. Dia bisa mengatakan bahwa kamu terluka hanya dengan sekali pandang. Kamu harus membiarkannya membantumu. Kata-kata polos Qiyue seperti pedang tajam menusuk hati Elderland. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, wawasan Su yang jelas mengejutkannya dalam lebih dari satu cara.
Bahkan jika dia percaya padamu, aku tidak akan pernah mempercayaimu. Ayo pergi, Qi Yue. Penatualan berbalik dan menyeret Qi Yue pergi bersamanya. Para murid di sana bertanya-tanya apa hubungan mereka. Mereka tampak seperti saudara perempuan. Tetapi semua orang di sana sangat menyadari bahwa Penatualan tidak memiliki saudara kandung. Saudari Lan, kamu telah merasakan sakit yang hebat selama beberapa hari terakhir karena cedera kamu, bahkan kehilangan kultivasi harian kamu. Jika ini terus berlanjut, jangan khawatir tentang aku, Qi Yue. Aku akan menemukan cara untuk memperlakukan diriku sendiri tanpa bantuan Su Yang itu. Dia hanya murid pengadilan luar sementara aku adalah sesepuh sekte. Setelah semua, aku akan kehilangan semua wajah jika aku menurunkan diri dan meminta bantuan. Padanya, Qi Yue menghela nafas keras kepala. Dia telah mengenal Penatualan sejak dia masih bayi karena keluarga mereka memiliki hubungan satu sama lain. Meskipun mereka bukan saudara perempuan sejati, mereka memperlakukan satu sama lain seolah-olah mereka adalah saudara kandung. Sister Lan, ini sebabnya kamu masih lajang. Kamu terlalu sombong. Dan kamu sudah berusia 40 tahun. Kalau terus begini, kamu akan mati sebagai wanita lajang. Kata-kata Qi Yue hampir menyebabkan Penatualan batuk seteguk darah. Kamu bocah cilik, kamu masih terlalu muda untuk memiliki pasangan. Apalagi membicarakan milikku. Aku akan memanggilmu sebagai Penatualan selama sisa minggu ini. Tapi, tidak ada tapi. Aku Penatualan untukmu selama sisa minggu ini. Qi Yue menghela nafas. Dia menoleh untuk melihat Su Yang masih berdiri di sana dengan tenang dan tenang. Senior magang saudara Su, wajahnya memerah melihat wajahnya. Su Yang berdiri di dalam tempat latihan sampai matahari terbenam tanpa menerima satupun pelanggan. Namun dia menolak untuk pergi dan terus berdiri di sana seperti patung batu. Para murid di sana terkejut melihat karakter yang sabar, dan mereka yang tidak mengetahui identitasnya terpesona oleh kehadirannya yang mulia. Rasanya seolah-olah mereka dilindungi oleh roh penjaga. Waktu berlalu dengan cepat, dan segera, langit malam muncul. Namun, masih belum ada satupun pelanggan yang mendekatinya. Namun, meskipun mendapatkan 0 pelanggan setelah seharian, Su Yang tidak panik, juga tidak khawatir. Sebagai gantinya, ia mempertahankan kepercayaan dirinya dan tetap dengan wajah tenangnya, dari pagi hingga malam. Kesabaran seperti itu menyebabkan banyak orang diam-diam mengaguminya, berharap bahwa mereka dapat memiliki hal yang sama ketika datang untuk melatih diri mereka sendiri. Setelah beberapa waktu, Su Yang akhirnya pindah. Dia memiringkan kepalanya dan menatap langit malam, tetapi yang dia lihat di dalam kepalanya hanyalah gambar pantat bundar Elderland. Tidak. Paling banyak 1 hari. Ya, Su Yang bergumam. Dia kemudian mulai menggulung tanda dan bersiap untuk pulang ke rumah untuk hari itu. Setelah mengirim Qi Yue kembali ke tempat tinggalnya, Penatualan langsung kembali ke rumahnya. Di dalam, dia berbaring di tempat tidur dengan punggung menghadap ke langit-langit. Karena dia tidak bisa duduk karena rasa sakit yang tidak normal di pantatnya, kultivasinya terhenti sejak beberapa hari yang lalu. Ini benar-benar menyebalkan. Dia menghela nafas di bawah bantalnya. Rasa sakit mulai lemah terakhir tanpa pemberitahuan dan telah meningkat dengan cepat sejak saat itu. Tidak dapat duduk tanpa menangis. Dia hanya bisa berdiri atau berbaring di tempat tidur. Kalau begini terus, aku tidak akan bisa berjalan tanpa rasa sakit. Aku perlu dirawat ini sesegera mungkin. Tiba-tiba, gambar Su Yang dan wajahnya yang tampan muncul di kepalanya, dan itu membuatnya merasa jengkel. Mengapa bocah nakal itu muncul dalam pikiran? Dia ingin mengabaikannya, tetapi fakta bahwa kaki Qi Yue telah dirawat olehnya tidak akan berubah apapun yang terjadi. Bagaimana dia melakukannya? Aku bahkan tidak bisa melihat masalah dengan 10 tahun pengalamanku. Namun dia menyembuhkannya dalam 1 malam, dan tampaknya tanpa celah juga. Bocah kecil itu, Qi Yue, kenapa dia tidak memberitahuku sesuatu? Apakah aku tidak bisa dipercaya di matanya? Semakin dia memikirkan situasi antara Su Yang dan Qi Yue semakin marah. Tiba-tiba, di tengah-tengah pikirannya, rasa sakit yang luar biasa tajam yang menyebabkannya menangis keras menyerang pantatnya. Rasa sakit itu seperti memiliki pedang tajam yang menusuknya dari belakang berulang kali, hampir menyebabkannya kehilangan kesadaran. Dalam 40 tahun hidupnya, dia tidak pernah mengalami hal yang sedekat ini. Lebih jauh lagi, rasa sakit tidak berhenti dan hanya terus tumbuh lebih kuat. Dan dalam beberapa menit, dia kehilangan kesadaran, tubuhnya basah oleh keringat. Ketika dia bangun, itu sudah pagi, dan jubahnya masih basah. Spray juga basah kuyup, tetapi bukan karena keringatnya yang merendamnya, tetapi sesuatu yang lain sama sekali berbeda. Pikiran bahwa dia membasahi tempat tidur sebagai wanita dewasa berumur 40 tahun menyebabkan kepalanya meledak dalam kemerahan. Untungnya, dia hidup sendiri. Jika seseorang melihat dia mengompol di usianya, maka dia pasti akan kehilangan semua wajah dan keinginannya untuk hidup. Pada titik ini setelah dia mengompol, dia menyadari bantuan yang dia butuhkan. Jika ini berlanjut, maka siapa yang tahu apa yang akan terjadi besok, apalagi seminggu dari sekarang.
Hanya memikirkan hal itu menyebabkan dia gemetar hebat. Tetapi di mana aku mendapatkan bantuan? Siapa yang bisa membantu aku? Penatualan merenungkan tetapi tidak berhasil. Dia bisa dianggap sebagai salah satu dokter terbaik di sekte itu. Namun dia bahkan tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Tiba-tiba, gambar Qi Yue tersenyum muncul di kepalanya. Dan berdiri dengan santai di sampingnya adalah seorang pemuda tampan dengan ekspresi tenang, yang membuat orang lain merasa percaya diri ketika di hadapannya. Su Yang, penatualan dengan cepat membersihkan dirinya sebelum bergegas menuju tempat latihan. Ketika dia tiba, bagaimanapun, baik Su Yang atau tanda buruknya tidak terlihat. Dia kemudian pergi ke tempat tinggal Qi Yue. Qi Yue, bangun. Penatualan langsung membuka pintu ke tempat tinggal Qi Yue dengan kunci cadangan yang telah diberikan kepadanya oleh Qi Yue untuk keadaan darurat. Memem, Kakak Lan. Qi Yue menggosok matanya dengan lelah. Bingung mengapa penatualan ada di sana. Su Yang, di mana dia tinggal? Aku perlu melihatnya saat ini juga. Murid senior saudara Su. Qi Yue belum pernah melihat saudari Lannya begitu panik sebelumnya. Jadi dia juga mulai panik. Apa yang dilakukan saudara magang kakak Su? Apakah dia dalam kesulitan? Tidak, aku perlu melihat apakah dia bisa atau tidak. Bisa mengobati lukaku. Penatualan dengan paksa meremas alasan dia perlu melihatnya keluar dari mulutnya melalui rasa malunya. Qi Yue menatapnya dengan tercengang sejenak, dan matanya tiba-tiba mulai berbinar. Saudari Lan membutuhkan perawatan kakak magang senior Su, kan? Aku akan membawamu ke tempat tinggalnya segera. Qi Yue berkata dengan suara yang terdengar bahagia saat dia melompat dari tempat tidur. Tidak, penatualan mengangguk. Namun masih ada sedikit keraguan di hatinya. Mungkinkah seorang murid pengadilan luar seperti Su yang benar-benar mengobati cederanya? Dia masih ragu-ragu. Tetapi urgensi di hatinya membanjiri ketidakpastiannya. Dia tidak akan bisa menahan rasa sakit yang dia rasakan tadi malam atau bangun untuk dirinya sendiri mengompol di tempat tidur untuk kedua kalinya. Setelah semua, penatualan menggedor pintu ke tempat tinggal Su Yang. Tetapi orang yang keluar untuk menyambut mereka beberapa saat kemudian adalah Tang Hu, teman sekamar Su Yang. Penatualan, dia tampak lebih takut daripada terkejut melihat sesepuh sekte membenturkan pintu. Apakah dia melakukan sesuatu yang berhasil menyinggung perasaan sesepuh ini? Murid ini menyapa, bawa murid Su Yang ke sini. Penatualan menyela. Su Yang, dia pergi beberapa waktu yang lalu. Apa? Kemana dia pergi? Penatualan mengerutkan kening. Jangan bilang dia pergi ke tempat latihan sementara aku pergi untuk mendapatkan Qi Yue, pikirnya. Dia tidak memberitahuku kemana dia pergi. Kak, penatualan. Mungkin saudara magang senior saudara Su pergi ke tempat pelatihan seperti biasa. Kamu, beritahu Su Yang, ketika dia kembali, bahwa aku mencarinya dengan masalah mendesak yang tidak bisa ditunda. Penatualan kemudian menyerbu ke tempat latihan lagi, meninggalkan Tang Hu tercengang dan bertanya-tanya apa yang dilakukan Su Yang untuk menyinggung sesepuh sekte yang dihormati seperti penatualan. Penatualan dan Qi Yue langsung pergi ke tempat pelatihan dengan harapan untuk melihat seorang pemuda tampan berdiri di samping tanda yang terlihat buruk, tetapi sayangnya, dia tidak terlihat. Murid ini menyapa penatualan. Apakah ada di antara kamu yang melihat seorang murid bernama Su Yang? Orang yang biasanya berdiri di sana seperti orang idiot. Penatualan meminta para murid berlatih di sana, tetapi mereka semua menggelengkan kepala. Di mana anak itu? Qi Yue, tanyakan ke sekitar dan lihat apakah ada yang melihat Su Yang. Jika kamu tidak dapat menemukannya dalam 1 jam, kembali ke sini dan bertemu dengan aku. Jika kamu menemukannya, maka bawa dia ke sini. Jika aku jangan kembali setelah 1 jam, maka aku seharusnya sudah menemukannya. Baik, penatualan kemudian memandangi para murid di sana dan berkata, jika ada di antara kamu melihat murid Su Yang, katakan kepadanya bahwa penatualan sedang mencari dia. Jika kamu dapat menemukannya untuk aku, maka aku akan memberi kamu 100 poin premium. 100 poin premium, itu sebanyak yang akan diberikan oleh misi berisiko tinggi. Para murid di sana menjadi bersemangat karena misi yang diberikan kepada mereka oleh penatualan. Seseorang yang setampan Su Yang pasti mudah dilihat, bukan? Dan fakta bahwa hampir semua murid pengadilan luar tahu wajahnya hanya membuat misi ini lebih mudah. Para murid bergegas keluar dari tempat latihan seolah-olah ada kebakaran yang sedang berlangsung. Dan untuk pertama kalinya sejak pembukaan sekte, tempat latihan tampak sepi. Di suatu tempat di pengadilan luar, Su Yang dengan santai membuka-buka halaman buku. Duduk di sampingnya adalah buku dan gulungan yang menumpuk jauh di atas kepalanya. Dia berada di perpustakaan, tempat ratusan catatan dan bahkan teknik kultivasi dikumpulkan. Perpustakaan ini, perpustakaan mendalam, adalah tempat yang menyewakan sumber dayanya kepada para murid dan tua-tua. Entah itu catatan kuno tentang mitos dan legenda atau gulungan berisi teknik kultivasi yang mendalam, mereka memiliki semuanya. Su Yang berusaha mempelajari lebih banyak tentang dunia ini, dunia tempat ia dilemparkan secara misterius. Namun, di dunia fana ini, ada sedikit atau tidak ada informasi tentang tempat-tempat yang dia tahu. Istana Dewa Bulan,
kuil surgawi. Bahkan tanah para dewa yang diketahui semua orang dan ibu mereka di kehidupan sebelumnya tidak dikenal di dunia ini atau tetap sebagai legenda dan mitos belaka. Apakah aku benar-benar di dunia yang sama? Atau apakah aku bereinkarnasi ke dunia asing? Dunia yang tidak ku ketahui. Su Yang meletakkan buku itu dan menghela nafas. Tatapannya dipenuhi keraguan. Tapi ada juga banyak hal di sini yang aku kenal, seperti bunga yang murni. Bahkan tahap kultivasi di sini adalah sama. Dalam kehidupan sebelumnya, Su Yang bepergian bukan hanya dunianya sendiri, tetapi keempat dunia yang berbagi alam semesta yang sama. Jika dia terlempar ke salah satu dari 4 dunia ini, dia harus segera tahu. Namun dia tidak memiliki petunjuk sedikit pun tentang di mana dia saat ini. Ini jelas dunia fana. Tapi apa benua timur ini? Sudah berapa lama sejak aku meninggalkan tebing pembalasan abadi? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya yang tidak memiliki jawaban muncul di benaknya. Setelah melirik beberapa gulungan lagi, Su Yang sampai pada suatu kesimpulan. Jika dia tidak meninggalkan sekte ini dan belajar lebih banyak tentang dunia ini, maka dia pasti tidak akan pernah melihat orang yang dia cintai lagi. Namun, masih terlalu dini baginya untuk pergi, terutama karena dia saat ini terlalu lemah. Dengan basis kultivasinya, dia bisa melupakan tentang bertahan hidup di hutan belantara, apalagi menemukan kekasihnya yang tersebar di langit berbintang. Pada tahap saat ini, setiap ahli dalam dunia kultivasi dapat dengan mudah menghancurkannya dengan satu jari, sehingga ia hanya bisa tetap bersembunyi di sekte ini sampai ia memiliki basis kultivasi yang cukup yang akan memungkinkannya untuk bepergian tanpa terlalu banyak bahaya. Su Yang menarik napas dalam-dalam, dan dia melihat keindahan yang masuk dan keluar dari perpustakaan. Saat aku mendapatkan bunga yang murni, saat itulah aku akan benar-benar mulai berkultivasi. Tatapannya berkedip dengan cahaya yang mendalam. Su Yang tetap di sudut perpustakaan sampai matahari terbenam tiba, dan dia akhirnya memutuskan untuk pergi. Setelah merapikan tempat itu, Su Yang meninggalkan perpustakaan dan kembali ke tempat tinggalnya, di mana seorang wanita dewasa berdiri di depan pintu dengan ekspresi kesal di wajahnya. Saat wanita dewasa itu melihat Su Yang, matanya melebar. Su Yang, di mana saja kamu sepanjang hari ini? Apakah kamu tahu berapa lama aku telah menunggumu di sini? Seorang murid belaka sepertimu berani membuat sesepuh sekte sepertiku menunggu sepanjang hari di depan pintumu. Apakah kamu tahu berapa banyak wajah aku yang hilang hari ini karena kamu? Su Yang tersenyum melihat Penatualan marah karena marah, sesuatu yang dia anggap lucu dan mempesona. Salam, Penatualan, bisnis apa yang dimiliki oleh seorang penatua sekte terhormat seperti kamu dengan aku, seorang murid pengadilan luar belaka? Dia menyapanya dengan busur. Berbicara di luar tidak pantas. Mari kita bicara di dalam. Baiklah, Su Yang mendekati pintu dengan tenang, sambil tersenyum.